Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rifki Rashid, NIM 2106138. Saya akan mempresentasikan sistem endokrin. Ya, sistem endokrin. Yaitu sistem endokrin merupakan pengaturan fisiologi tubuh oleh hormon. Misalnya, mengatur kadar gula dalam darah, pembebasan energi melalui proses metabolisme, dan produksi air susu pada wanita hamil. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin sesuai dengan kebutuhan dan respon terhadap jaringan dan organ di seluruh tubuh. Hormon merupakan jenis protein. Disekresikan jika ada rangsangan yang memicunya. Hormon yang bekerja pada sistem regulasi kelenjarnya tidak memiliki saluran khusus sehingga disebut kelenjar buntu. Hormon akan mengalir ke sel-sel atau organ sasaran bersama darah, cairan limfa, dan cairan ekstrasel. Jumlah hormon yang dibutuhkan tidak banyak, tetapi memiliki kemampuan kerja yang besar untuk memelihara fungsi tubuh normal. Nah, ini organ endokrin kelenjar, yaitu ada 5 kelenjar, yaitu kelenjar hipofisis atau yang bisa disebut lobus anterior dan lobus posterior. Nah, yang kedua ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Dan yang ketiga adalah kelenjar suprarenal atau bisa dibilang korteks, kelenjar korteks dan medula. Yang keempat adalah kelenjar timus dan pankreas. Dan yang terakhir adalah ovarium, testis, dan plasenta. Hormon, suatu chemical messenger yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sebagai katalisator reaksi kimia dan tubuh dan kontrol berbagai proses metabolisme. Yang tiga memiliki organ atau jaringan target tertentu. Dan yang keempat adalah berbentuk amine, polipeptid atau protein, dan steroid. Nah, fakta yang mengatur kerja hormon yaitu ada 4, yaitu kecepatan sintesa dan kecepatan pankreas. Yang kedua sistem transport dan spesifikasi dalam plasma, dan yang ketiga konversi ke dalam bentuk yang lebih aktif. Dan yang terakhir adalah reseptor hormon spesifik. Nah, kelenjar pankreas terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi terdiri dari 0,5 sampai 1,5 juta pulau Langerhans, terdiri dari 3 jenis sel, yaitu ada sel beta, sel alfa, dan terakhir sel delta. Nah, kita membahas sel delta, yaitu sel delta adalah yang mengeluarkan insulin. Nah, sel alfa mengeluarkan glukagon, dan yang terakhir sel delta mengeluarkan somatostatin. Dan yang kedua berfungsi sebagai organ endokrin dan eksoskrin. Ya, ini dia hormon yang dihasilkan pankreas adalah ada 3, yaitu insulin, glukagon, dan somatostatin. Insulin berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Glukagon berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Dan yang terakhir, somatostatin berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya, atau insulin dan glukagon. Lanjut, hormon insulin. Hormon insulin mempunyai 4 fungsi, guys. Yaitu yang pertama merupakan hormon yang tersusun dari rangkaian asam amino yang dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas. Dan yang kedua mempunyai fungsi penting pada berbagai proses metabolisme dalam tubuh, terutama metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, gangguan metabolisme glukosa diawali dengan kelainan pada dinamika sekresi insulin, berupa gangguan fase sekresi insulin yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau inadekuat. Nah, dan yang terakhir, definisi insulin.
yaitu insulin menyebabkan hiperglikemia akut pasca prandial atau yang bisa disebut HAP, yang merupakan peningkatan kadar glukosa darah segera 10 sampai 30 menit setelah beban glukosa. Nah, insulin dan glukosa. Insulin dan glukosa ada kedua hormon. Yang pertama, kedua hormon bekerja dengan saling bertolak belakang. Yang kedua, secara umum, insulin menurunkan kadar gula darah, sedangkan glukagon meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, hormon insulin memacu masuknya glukosa ke dalam sel tubuh, ke dalam seluruh sel tubuh dengan mengatur kecepatan metabolisme dari mampir semua karbohidrat. Dan yang terakhir, hormon glukagon meningkatkan sintesis dan pelepasan glukosa dari hepar masuk ke sirkulasi cairan tubuh. Nah, ini adalah efek insulin, yaitu pada hepar yaitu ada dua meningkat dan menghambat. Yang pertama itu meningkatkan sintesa dan penyimpanan glukosa, dan yang kedua menghambat glikogenesis dan gluconeogenesis. Nah, pada otot ada dua juga yang untuk meningkatkannya, yaitu yang pertama meningkatkan sintesis protein dan yang kedua meningkatkan transportasi asam amino. Nah, pada jaringan lemak ada dua juga, tetapi dia ada yang menurunkan dan meningkatkan. Yang pertama itu menurunkan lipolisis dan yang kedua meningkatkan penyimpanan trigliserida. Nah, hiperglikemia adalah suatu kondisi ketika kadar glukosa darah meningkat melebihi batas normal. Nah, hiperglikemia ini menjadi salah satu gejala awal seseorang mengalami gangguan metabolik, yaitu diabetes mellitus. Ya, sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.